Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama ini. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu adalah suatu bentuk usaha dalam menjadikan suatu ciri dari muslim yang hebat, yakni tidak berhenti pikiran kita. Jadi pikiran kita selalu berkembang, selalu berjalan, selalu berinovasi, senantiasa bergerak. Karena pikiran itu, Bapak sekalian, seperti bagaimana air. Air itu kalau berhenti, maka kualitasnya dia akan menurun. Sama dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita berhenti berinovasi, berhenti bekerja, maka kualitas pikiran kita juga akan menurun. Kita lihat Nokia, ya, HP Nokia itu, yang akhirnya dia tergulung. Kenapa? Karena HP Nokia itu berhenti berinovasi. Sempat merajai pada masanya, namun akhirnya tergulung. Sama halnya dengan HP apa itu? BlackBerry, iya kan? Pernah pada jaya-jayanya, namun pada akhirnya tergulung. Kenapa? Karena HP BlackBerry berhenti berinovasi, berhenti berkembang, akhirnya dia hilang, tergulung dengan kemajuan zaman. Hal yang demikian termasuk salah satu bentuk ciri muslim yang baik, muslim yang hebat adalah tidak pernah berhenti pemikirannya, senantiasa bekerja dan berinovasi, selalu belajar, selalu hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Bahkan jamaah sekalian, kalau orang itu pemikirannya sering berhenti, sering melamun, bengong begitu ya, itu malah termasuk dari salah satu golden time-nya iblis. Golden time-nya setan dalam menggoda manusia itu tatkala manusia berhenti berpikir, lagi melamun, kosong begitu, tahu-tahu kerasukan jin. Iya. Jadi maka salah satu fungsi daripada fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak pernah berhenti dalam melaksanakan aktivitas kegiatan. Sebagaimana dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam akhir-akhir surat Al-Insyirah itu, Allah mengingatkan kepada kita, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ketika kamu selesai dari satu kegiatan, maka lakukanlah kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Jadi refleksinya orang-orang beriman adalah setelah berhenti dari satu kegiatan, dia akan melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Inilah salah satu ciri daripada muslim yang hebat. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap manusia memiliki usaha. Namun orang di dalam cita-cita dan usaha itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang usahanya lemah dan cita-citanya lemah. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki semangat yang tinggi di dalam kehidupannya. Yang penting hidup, ya. Orang yang punya cita-cita yang penting hidup, usaha yang penting hidup, maka dia akan hidup apa adanya. Betul enggak, Pak? Iya, biasa saja, gelundung. Yang penting sudah bisa makan, yang penting sudah bekerja, ya, habis itu sudah tidak punya cita-cita. Bahkan mungkin kita pernah mendengarkan cita-cita kita dahulu, ya, orang tua kita dahulu, kalau ngomongnya anaknya tuh gimana? Gak usah mimpi jauh-jauh, gak usah mimpi tinggi-tinggi, ya, tahu diri lah, ya kan? Karena keluarga kita tuh seperti ini, ya, gak mungkin kamu bisa sekolah tinggi-tinggi, gak usah punya cita tinggi-tinggi. Nah, akhirnya anaknya tidak memiliki niat dan cita-cita yang tinggi.
Orang-orang yang seperti ini ya, yang dinamakan oleh Imam Syafi'i rahimahumullah dengan suatu perkataan wujuduhu keadamihi, adanya dia di dunia ini seperti tidak adanya. Contohnya orang yang ada di pengajian, wujuduhu keadamihi itu seperti apa? Dia ada di dalam pengajian, seakan-akan ada hadir di pengajian, tetapi pada kenyataannya tidak ada. Bisa jadi karena pikirannya kemana-mana, atau bisa jadi sibuk dengan kegiatan yang lain. Jadi adanya dia, tidak adanya dia di dalam pengajian itu sama saja. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang lemah di dalam cita-cita, lemah pula usahanya. Orang yang tidak memiliki target yang tinggi, seperti orang yang umpamanya orang naik kendaraan, naik travel ya, sudah masuk ke dalam, ditanya sama supirnya, "Bapak mau kemana?" Ya, terserah mas supir lah mau kemana. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kita naik travel ya, sudah masuk, ditanya mau kemana, Pak? Terserah Bapak. Kira-kira supirnya gimana? Takut ya, wah ini orang jangan-jangan nih nggak sehat ini, orang stres ya, nggak punya tujuan hidupnya, yang penting naik kendaraan. Bisa jadi supirnya ketakutan, bisa jadi karena kasihan baik supirnya, ia boleh naik, namun diantarkan kemana? Rumah sakit jiwa, karena orangnya nggak jelas. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada satu nasihat dari Umar Ibn Khattab ya. Beliau mewanti-wanti kepada kita dengan perkataannya, la yasharuna ahadukum himmatah. Janganlah kalian merendahkan cita-cita kalian, karena aku tidak pernah melihat orang yang lebih malas daripada orang yang rendah cita-citanya. Ini yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab. Demikian juga yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya paling gak suka melihat orang-orang yang dia kosong dari kegiatan dunia, kosong pula daripada kegiatan akhirat. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, yang rendah cita-citanya, rendah pula usahanya. Golongan pertama. Ada juga golongan yang kedua, yakni orang yang usahanya tinggi, namun dia rendah dalam hal cita-cita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara manusia-manusia, teman-teman sekeliling kita, yang dia memiliki usaha yang tinggi, usaha yang giat, namun rendah dalam hal cita-cita. Dalam bekerja dia rela banting tulang, jadi tulang dibanting-banting, Pak. Ada juga yang dia kerja memeras keringat siang dan malam, keringat diperas. Ada juga yang dia rela bekerja siang dan malam, ya, mungkin kerjanya sip-sipan dia, ya, untuk menghasilkan hal-hal yang remeh, untuk cita-cita yang remeh. Bekerja keras, membanting tulang, namun untuk cita-cita yang remeh. Ada satu kisah jemaah sekalian, dari kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Junaid. Ya, suatu ketika Al-Junaid ini dia melihat kucing yang sedang mengejar tikus. Kita mungkin pernah lihat ya Pak ya, kucing yang mengejar tikus. Ataupun setidaknya kita sering nonton di TV kucing yang mengejar tikus. Film apa Pak? Film apa? Tom and Jerry. Ya, dikejar-kejar terus kemana-mana, masuk lubang ditungguin. Ya, ini film Tom and Jerry. Jadi Al-Junaid ini dia melihat kucing yang mengejar tikus, ya. Mungkin ini adalah pemandangan biasa bagi kita, namun tidak bagi Al-Junaid. Ketika dia melihat kucing yang mengejar tikus itu, dia mengatakan di dalam dirinya, di dalam hatinya dia mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai Al-Junaid, apakah kamu semangat kamu sudah sebagaimana
seperti semangatnya kucing dalam mengejar tikus. Jadi kucing kalau mengejar tikus kan giat sekali ya Pak ya, dikejar kemana-mana. Apakah semangatmu sudah seperti kucing dalam mengejar tikus? Namun apakah yang kau dapatkan hanya hal seperti tikus yang didapatkan oleh kucing itu? Semangatnya sudah sama atau belum? Namun apakah hasilnya sudah sama hanya seperti yang didapatkan oleh kucing, yakni hanya seekor tikus? Usaha kucing luar biasa, namun yang didapatkan hanya seekor tikus. Sama halnya orang yang mempunyai usaha yang kuat, usaha yang besar, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang remeh saja. Jadi usahanya luar biasa, namun cita-citanya remeh. Sebagaimana hewan pemburu lainnya, Bapak sekalian, ya, yang mana ciri daripada hewan pemburu itu dia selalu fokus kepada mangsanya. Harimau, singa, ketika mengejar mangsa itu fokus. Ada satu kisah, ya, dalam suatu daerah pedalaman, ada dai, ya, guru ngaji. Dia itu karena ngajar di pedalaman, itu biasanya lewat ke pinggiran hutan. Suatu ketika dia pulang kemalaman, naik motor yang otek-otek itu Pak, ya, yang lampunya kadang hidup kadang enggak itu. Dia lewat kemalaman, ketika dia lewat pinggir hutan tersebut, ternyata ada hewan yang melintas, berkelebat begitu. Apa binatang itu? Babi hutan. Dia menghindari, jadi tidak sempat dia tertabrak oleh babi hutan tersebut. Sudah aman. Ternyata yang dia kira sudah aman, ternyata masih ada hewan lagi di belakang yang ngikutin. Apa hewan itu? Ternyata harimau. Yang kedua ini dia tidak berhasil menghindar, akhirnya dia tertabrak, ya, harimau. Motornya jatuh, dia pun jatuh, harimaunya pun jatuh. Di situ dia sudah deg-deg ser ini, wah, ada harimau ini, saya yang diterkam ini. Ternyata apa yang terjadi? Harimau itu bangkit dan langsung mengejar babi hutan. Ini tipikal dari hewan pemburu yang dia fokus kepada binatang buruannya. Jadi sudah pede, ya, dikira mau diterkam, ternyata tidak diterkam oleh harimau. Ini contoh daripada hewan pemburu yang fokus di dalam buruannya. Namun halnya bapak-bapak sekalian, kalau kita memiliki usaha yang tinggi namun hanya mengejar hal-hal yang remeh, hanya untuk mengejar rezeki di dunia saja, hanya untuk mengejar hal-hal yang umum saja, tentu saja itu cita-cita yang remeh. Bagi kucing, tikus adalah dunianya. Bagi manusia, dunia adalah dunianya itu sendiri. Kalau kita punya usaha yang besar, usaha yang kuat hanya untuk hal-hal yang kaitannya dengan dunia, hanya untuk materi saja, tidak ada unsur akhiratnya, maka kita termasuk daripada golongan yang memiliki usaha yang tinggi namun memiliki cita-cita yang rendah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah orang yang dia tinggi di dalam cita-cita namun rendah dalam hal usaha. Orang yang memiliki cita-cita yang tinggi tetapi dia memiliki kerendahan di dalam usahanya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahumullah, tarjun najah walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Engkau menginginkan kesuksesan, kamu ingin sukses namun kamu tidak memiliki usaha ke arah sana, tarjun najah walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perahu yang berlayar di atas daratan. Ya. Jadi hanya memiliki cita-cita yang tinggi namun tidak memiliki usaha, maka itu tidak mungkin terjadi. Ada nggak perahu berlayar di atas daratan? Ada. Kalau di Jakarta itu Pak, ya, perahu yang jalan di atas daratan itu ada apa namanya? Tukang sate Pak, biasanya sate Madura itu kan. Nah, gerobaknya itu kayak perahu, ya, atau perahu yang pawai itu ya Pak, ya.
Tapi itu bukan perahu yang sebenarnya. Ataupun kalau kita lihat yang sering jalan tetapi nggak sampai-sampai itu apa? Odong-odong itu ya Pak ya. Mobilnya muter-muter di situ aja nggak sampai-sampai. Jadi dia punya cita-cita yang tinggi namun tidak memiliki usaha. Ini termasuk juga tidak benar. Cita-cita tinggi namun tidak memiliki usaha. Seharusnya jika dia memiliki cita-cita yang tinggi, dia punya target yang tinggi, seharusnya diiringi juga dengan usaha yang sungguh-sungguh. Adapun kelompok yang keempat dalam hal cita-cita dan usaha adalah orang yang tinggi cita-citanya, tinggi pula usahanya. Ini golongan yang keempat. Dan inilah ciri daripada muslim yang hebat. Dia tinggi dalam cita-cita, tinggi pula di dalam usahanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan doa yang sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, sering kita baca ya, dan kita sering dengarkan. Dalam doa ini kita berdoa kepada Allah yang kita terjemahkan, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita perhatikan, tidak hanya menjadi orang yang bertakwa, tetapi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Targetnya nggak main-main, bukan hanya sebatas sebagai orang yang bertakwa, tetapi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sama halnya Bapak sekalian, kalau kita ingin menjadi imam sholat, imam di masjid, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Selain usaha yang tinggi, selain ilmu yang tinggi, bacaan Al-Quran yang baik, ilmu agama yang baik, kita juga harus punya cita-cita yang tinggi. Apa? Datang ke masjid tepat waktu sebelum sholat berjamaah didirikan. Nah, salahnya kalau kita pengen jadi imam tetapi sholatnya selalu terlambat, nggak mungkin kita bisa menjadi sholat berjamaah, menjadi imam sholat berjamaah. Yang ada apa? Jadi imamnya orang-orang yang telat berjamaah. Wa ja'alna lil masbukina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang masbuk sholat berjamaah. Iya, kalau dia punya cita-cita yang tinggi, dia harus punya usaha yang tinggi. Kalau dia ingin mendirikan sekolah yang tinggi, sekolah yang baik, ya, mendidik anak-anak generasi soleh yang baik, dia harus punya cita-cita yang tinggi. Dia juga harus mengiringi dengan usaha yang tinggi. Contoh lain, guru yang mengajar di sekolah, kalau ingin mengejar materi mungkin tidak seberapa, namun karena cita-cita yang tinggi, ingin menciptakan generasi-generasi yang berpendidikan, generasi-generasi yang soleh, yang insya Allah akan menjadi amal jariah bagi dirinya, maka dia akan memiliki usaha yang tinggi, cita-cita yang tinggi, usaha yang tinggi, target yang tinggi. Ini bagi guru yang mengajar di sekolah. Ya, ada satu kisah jemaah sekalian, contoh kisah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika sahabat Abu Hurairah dan dua sahabat lainnya, ya, kalau tidak salah satu namanya Ka'ab bin Malik, yang satu lagi tidak disebutkan namanya. Ini berada di dalam masjid. Ketika mereka sedang di dalam masjid, Rasulullah masuk ke dalam masjid dan menemui mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, mintalah kalian kepada Allah, maka aku akan aminkan. Luar biasa. Disuruh berdoa, Rasulullah yang aminkan. Artinya kualitas doanya sesuai dengan kualitas doanya Rasulullah SAW. Maka sahabat yang pertama akhirnya berdoa, dikeluarkan seluruh keinginannya, seluruh keinginan yang ada di dunia dan seluruh keinginan yang ada di akhirat, semua dipanjatkan, dikeluarkan. Kemudian Rasulullah aminkan, amin, Allahumma amin.
Doa yang pertama, sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua juga, dia berdoa kepada Allah, segala urusan pribadinya, segala urusan umumnya, baik yang di dunia maupun di akhirat, dikeluarkan, dipanjatkan kepada Allah. Kemudian Rasulullah aminkan, amin ya Allah, amin ya Allah, kabulkan. Giliran sahabat Abu Hurairah, apa yang dia minta? Ya Allah, as'aluka bima sa'ala sahibaitain. Ya Allah, aku minta sebagaimana yang diminta oleh kedua sahabatku. Yang kedua, ya. Jadi doanya dua sahabat itu sudah dirangkap, ya. Diminta juga kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua apa? Ya Allah, as'aluka al-ilmu la yansah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang tidak pernah terlupa. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Ketika kedua sahabat ini mengetahui doa Abu Hurairah yang kedua ini, akhirnya mereka juga iri, minta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami juga mau seperti doanya Abu Hurairah. Oh, tidak bisa, kalian sudah didahului oleh Abu Hurairah. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Maka sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 5.300 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah. Padahal sahabat yang lain hanya 3.000, 2.000 hadis. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.300 hadis. Luar biasa. Jadi inilah contoh dari orang-orang yang memiliki usaha yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Sekarang kita di golongan mana? Apakah kita golongan pertama, orang yang rendah cita-citanya, rendah pula usahanya, atau golongan yang kedua, orang yang tinggi usahanya namun rendah dalam hal cita-cita, atau golongan yang ketiga, orang yang tinggi cita-citanya namun rendah usahanya, ataupun golongan yang keempat, orang yang punya target yang tinggi, usaha yang tinggi, cita-cita yang tinggi, usaha yang tinggi pula. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang keempat. Amin ya rabbal alamin. Demikian bapak-bapak sekalian dari kajian kita di malam hari ini, untuk menjadi muslim yang hebat, muslim yang tinggi dalam hal cita-cita, dan tinggi pula di dalam usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah telah menginjak penghujung acara. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.